Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Yohana, Gilbert, dan juga Matius. Kami akan mempresentasikan studi kasus pertama, yaitu tentang iris data. Setiap proyek machine learning harus dimulai dari memahami data dan menggambarkan tujuannya. Setiap menerapkan algoritma machine learning ke kumpulan data, kita harus memahami, membangun, dan juga menganalisa data yang dimiliki untuk mendapatkan hasil akhir. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menerapkan algoritma machine learning ke dalam kumpulan data. Dalam studi kasus ini, dataset yang digunakan adalah iris dataset. Kumpulan data ini terdiri dari 3 spesies bunga, yaitu versicolor, sentosa, dan juga virginica. Parameter numerik dari data ini adalah lebar sepal, panjang sepal, lebar petal, dan panjang petal. Dalam studi kasus ini, kami akan memprediksi kelas bunga berdasarkan parameter yang telah disebutkan. Data-data terdiri dari nilai numerik yang berkelanjutan untuk menggambarkan fitur setiap parameter. Contoh yang digunakan pada studi kasus ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk menampilkan diagram-diagram dalam bentuk visual pada pemrograman Python, ada beberapa library yang harus diimport atau dimasukkan. Library-library tersebut dapat dilihat pada codingan dari baris pertama sampai baris ke-6. Yang pertama ada NAMPI, perhitungan matematika. Pandas digunakan untuk menganalisa data, manipulasi data, mengubah dimensi data, dan juga mengecek data, dan masih banyak lagi. Seaborn ada library untuk visualisasi data yang dibangun di atas Matplotlib. Coding pada gambar ke-1 ini digunakan untuk menyiapkan data dengan cara mengimpor data pada contoh data yang kami punya, bernama iris.csv tersimpan pada direktori iris.csv. Pada gambar codingan kedua dan ketiga, kami gunakan untuk menjelajahi dan menganalisis data, yaitu dengan menampilkan semua data yang dimiliki menggunakan variabel iris head dan iris describe. Untuk mendeskripsikan data dalam bentuk matematika seperti min, max, min, dan lain-lain. Untuk menganalisa data yang dimiliki pada coding keempat, digunakan untuk melihat penyebaran data dengan menampilkan visual dari data berdasarkan parameter data, disebut scatter diagram. Lanjut ke codingan yang kelima, untuk menampilkan visual penyebaran data dengan menampilkan histogram. Lanjut ke codingan yang keenam. Codingan keenam ini untuk menampilkan penyebaran data lebih spesifik dengan membedakan warna setiap spesies. Lanjut ke codingan yang ketujuh, merupakan codingan untuk menampilkan individual data yang tersebar berdasarkan spesies. Ini sering disebut box diagram. Box diagram yaitu grafik berbasis persentil yang membagi data menjadi 4 kuartil, masing-masing 25%. Metode ini digunakan dalam analisis statistik untuk memahami berbagai ukuran seperti mean, media, dan deviasi.
Pada codingan ke-8, ini digunakan untuk memperluas diagram sebelumnya, yaitu box diagram. Hal ini digunakan untuk melihat penyebaran data pada setiap individu spesies. Lanjut ke codingan yang ke-9. Codingan ke-9 ini disebut diagram Biola, yaitu menggabungkan manfaat dari dua diagram sebelumnya dan menyederhanakannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya kita akan lanjut pada codingan ke-10, di mana codingan ke-10 itu digunakan pair plot untuk menghubungkan dua atribut yang saling berkaitan. Nah, dari codingan tersebut kita bisa melihat spesies dari Iris setosa yang terpisah dengan spesies yang lain, seperti pada output di mana muncul tampilan seperti kurva dan titik-titik dari spesies Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Yang berikut codingan ke-11 kita itu block spot yang digunakan untuk membuat tampilan output berbentuk box seperti pada hasil output yang menampilkan gambar dari setiap spesies pada iris dataset. Nah, codingan yang muncul pada tampilan itu merupakan pair plot pada codingan ke-10. Yang berikut pada codingan ke-12, kita itu menggunakan endocurves yang melibatkan penggunaan atribut sampel sebagai koefisien dengan menggunakan variabel iris.drop yang akan menghasilkan output dalam bentuk kurva dari setiap spesies. Kita bisa lihat pada output yang sudah ditampilkan. Dan kita lanjut pada codingan ke-13, itu menggunakan parallel coordinates yang merupakan teknik visualisasi yang dipakai untuk memplot serta menghubungkan setiap fitur pada kolom yang ada pada sampel data dan menggambar garis sesuai dengan output yang ditampilkan. Yang berikut, yang ke-14, itu menggunakan redfish yang akan menghasilkan output berupa titik-titik dari setiap spesial dengan nilai relatifnya masing-masing. Pada codingan ke-15, itu kita akan menggunakan train underscore test underscore split yang akan membagi kumpulan data menjadi rasio 80:20. Nah, selanjutnya pada codingan ke-16, untuk memisahkan data menjadi variabel dependen dan independen, kita menggunakan coding iris.ilog serta memisahkan dataset ke dalam training set dan test set menggunakan train underscore test underscore split. Untuk yang ke-17, itu kita membuat Oke, sekarang kita lanjut ke codingan yang ke-17,
Nah, pada codingan ke-17 itu di mana kita membuat regresi. Nah, pada awal coding itu kita memanggil datanya dulu dari sklearn, kemudian kita menggunakan y_pred untuk prediksi datanya, dan berikutnya untuk summary dan akurasinya kita untuk menghitung nilai akurasinya dari regresi tersebut. Nah, yang ke-18 ini kurang lebih sama aja kayak yang ke-17, cuman diganti algoritmanya menggunakan KNN. Awalnya juga kita memanggil datanya dulu, kemudian menggunakan y_pred untuk prediksi datanya, dan kemudian menghitung nilai akurasinya dari metode atau algoritma KNN itu sendiri, dan akan didapatkan nilai akurasinya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, codingan selanjutnya. Jadi yang selanjutnya itu di sini modelnya bersama seperti sebelumnya, menghitung prediksi dan summary lalu menentukan akurasi. Ini menggunakan algoritma SVC, mana untuk kan dia akan menghasilkan akurasi besar 1.0. Kemudian selanjutnya ada sisi simply. Ini dia kita rani, dia akan menghasilkan akurasi sebesar 0,967 kalau dibulatkan. Lalu ada juga algoritma yang lain yaitu Gaussian Naive-Bayes. Ini kalau kita jalankan, dia akan melakukan prediksi dengan akurasi sebanyak 1.0. Lalu yang selanjutnya ada algoritma multinomial Naive-Bayes. Ini jika kita running, dia akan memiliki akurasi sebesar 0,8334. Lalu ada juga algoritma Bernoulli-Naive-Bayes. Jika kita running, dia akurasinya sebesar 0,2. Lalu selanjutnya ada algoritma complement Naive-Bayes. Ini dia memiliki akurasi sebesar 0,5667. Lalu setelah kita melakukan prediksi dengan beberapa algoritma di atas, di sini ada codingan yang akan mengambilkan keseluruhan algoritma yang kita jalankan. Jadi dapat dilihat kalau misal Gaussian Naive-Bayes itu akurasinya 100%, terus multinomial Naive-Bayes itu 83,3%, lalu ada Bernoulli Naive-Bayes itu sebanyak 20%, kemudian ada complement Naive-Bayes sebanyak 56,697%. Maaf, ini ternyata untuk menghitung yang Naive-Bayes saja, yang sebelumnya belum ikut ke sini, dan yang terakhir itu untuk menampilkan keseluruhan algoritma yang dipakai. Jadi di sini dapat dilihat bahwa Gaussian Naive-Bayes ini memiliki akurasi yang paling bagus karena dia itu 100% akurasinya. Itu saja dari kelompok kami untuk menjelaskan codingan mengenai statistik tentang Iris dataset. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang.